Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya masuk ke bagian yang krusial banget nih dari proses negosiasi. Ini berdasarkan materi dari Anda, bab 14, buku Getting More of What You Want. Judulnya Membawa Pulang Kesepakatan, Membuatnya Nyata. Betul, bringing it home. Nah, setelah semua persiapan, strategi, taktik yang mungkin udah Anda coba, pertanyaan gedenya kan, gimana kita tahu kita ini beneran berhasil apa enggak? Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana caranya kita mastiin kesepakatan itu nggak cuma di kertas doang, tapi bener-bener jalan dan awet gitu. Ya, pertanyaan soal evaluasi kinerja setelah negosiasi ini memang jadi inti bab ini sih. Dan seperti yang ditekankan di sana ya, ini luar biasa sulit. Susah banget dijawab dengan kepastian mutlak gitu. Di dunia nyata ya, kita hampir nggak pernah punya akses penuh buat tahu berapa sih total nilai potensial yang sebetulnya ada di meja, atau seberapa optimal kita ambil bagian kita dari kue itu. Beda lah sama simulasi di pelatihan gitu ya. Nggak ada kunci jawabannya. Itu poin bagus tuh. Kita seringnya cuma bisa nebak-nebak aja ya. Merasa, lumayan lah, atau malah kepikiran, duh jangan-jangan kita ngasih kebanyakan nih. Nah, karena nggak pasti, ini bab 14, ini katanya nawarin pendekatan nih buat tetap memaksimalkan hasil bahkan setelah tanda tangan. Gimana tuh? Iya, jadi bab ini menggarisbawahi ada dua jalur utama lah ya setelah kesepakatan. Yang pertama, dan ini jadi fokus utama pembahasan di bab ini, adalah gimana kita secara strategis manfaatin nilai subjektif. Nilai subjektif. Iya, jadi persepsi dan perasaan lawan bicara kita tentang keseluruhan interaksi negosiasi, hasilnya, dan bahkan soal diri kita sebagai negosiator. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang disebutnya lebih singkat aja sih, itu kemungkinan ngelakuin post-settlement settlement. Diskusi penyelesaian pasca kesepakatan. Wah, tunggu dulu. Post-settlement settlement. Bisa dijelasin dikit nggak apa maksudnya itu? Sebelum kita lompat ke nilai subjektif. Oh, boleh-boleh. Singkatnya aja ya, post-settlement settlement itu upaya buat negosiasi ulang, tapi setelah kesepakatan awal tercapai. Tujuannya bukan buat batalin ya, tapi buat cari tahu ada nggak sih modifikasi kesepakatan yang bisa bikin kedua pihak dapat hasil yang lebih baik lagi dibanding kesepakatan awal. Oh. Jadi kayak nyari potensi win-win tambahan gitu, yang mungkin kelewat pas negosiasi awal. Oke. Jadi kayak cari bonus perbaikan gitu ya setelah inti dealnya aman. Menarik sih konsepnya, mungkin bisa kita gali lain waktu ya. Tapi karena Anda bilang bab ini fokusnya lebih ke nilai subjektif, yuk kita bedah yang itu aja dulu. Istilah nilai subjektif ini kedengerannya agak, gimana ya, agak halus gitu ya. Gimana perasaan lawan bicara bisa jadi alat strategis buat kita sih? Nah, justru di situ kekuatannya. Jangan anggap remeh nilai subjektif ini seolah cuma perasaan gak jelas gitu. Bab ini tuh mendefinisikannya secara operasional. Jadi, ini penilaian sadar dan evaluasi yang dilakuin lawan bicara Anda terhadap seluruh pengalaman negosiasi. Jadi bukan cuma hasil akhir angkanya aja ya? Jauh lebih dari itu. Bab ini mengidentifikasi ada 4 dimensi kunci nih yang ngebentuk nilai subjektif ini. 4 dimensi ya, yang membentuk perasaan mereka. Oke, apa aja tuh keempatnya dan gimana kita bisa manfaatinnya? Baik, kita urai satu-satu ya. Pertama itu nilai instrumental. Ini persepsi lawan bicara soal seberapa efektif dan berhasil mereka merasa dalam mencapai tujuan mereka sendiri di negosiasi itu. Jadi apakah mereka ngerasa menang atau paling nggak dapatlah apa yang mereka mau? Kurang lebih begitu. Dimensi ini mungkin yang paling deket ya sama hasil objektif, tapi tetap ini persepsi mereka. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua? Kedua, kompetensi diri. Nah, dimensi ini fokusnya ke gimana perasaan lawan bicara tentang diri mereka sendiri, tapi sebagai negosiator setelah interaksi sama Anda. Maksudnya? Ya, apakah mereka merasa tampil oke, merasa cakap, kompeten, puas nggak sama cara mereka nanganin proses negosiasi itu? Ini lebih ke soal ego dan harga diri mereka lah dalam konteks negosiasi. Oke. Jadi bukan cuma soal hasil, tapi juga gimana prosesnya bikin mereka ngerasa soal kemampuan diri sendiri. Dalam juga ya. Dimensi ketiga apa nih? Ketiga itu keadilan proses. Ini penting banget nih. Apakah lawan bicara ngerasa diperlakukan secara adil selama proses negosiasi? Adil ya? Iya. Prosedurnya terasa bener nggak? Etis nggak? Ngasih mereka kesempatan yang wajar nggak buat nyuarain pendapat dan dapat hasil yang pantas? Nah, persepsi soal keadilan prosedural ini bisa ngaruh banget ke kepuasan mereka loh, lepas dari hasil akhirnya gimana.
Keadilan proses. Kebayang sih pentingnya. Nggak ada yang suka kan ya, ngerasa dicurangin atau nggak didengerin biarpun hasilnya oke-oke aja. Oke, yang terakhir. Keempat, status hubungan. Ini evaluasi lawan bicara soal hubungan antara Anda dan mereka setelah negosiasi selesai. Hubungannya jadi gimana gitu ya? Betul. Interaksinya itu memperkuat hubungan, ngerusak, atau biasa aja. Yang krusial di sini, mereka masih mau nggak sih negosiasi lagi atau kerjasama lagi sama Anda di masa depan? Ini soal keberlanjutan hubungan lah. 4 ini ya, nilai instrumental, kompetensi diri, keadilan proses, sama status hubungan. Ini ngasih gambaran yang jauh lebih kaya ya tentang apa artinya berhasil dalam negosiasi. Nggak cuma soal siapa dapat apa. Tapi pertanyaan kuncinya kan tetap, kenapa semua ini, perasaan dan persepsi lawan bicara ini, jadi penting banget buat kita? Gimana ini bisa jadi keuntungan strategis? Nah, implikasinya ini signifikan banget, apalagi kalau Anda mikirnya jangka panjang ya. Pertama, dan ini fundamental banget, nilai subjektif positif dari lawan bicara itu bakal ngaruh banget ke perilaku masa depan mereka ke Anda. Oh iya, Iya. Kalau mereka ngerasa pengalamannya enak, didengerin, adil, ngerasa kompeten, hubungan tetap baik, ya kemungkinan besar mereka bakal lebih mau dan lebih terbuka buat negosiasi lagi sama Anda nanti. Ini buka pintu buat deal-deal berikutnya kan? masuk akal sih. Pengalaman jelek pasti bikin orang males ya urusan lagi. Apalagi? Kedua, ini nyambung banget sama berbagi informasi. Bab ini nyebut ada studi yang nunjukin kalau hubungan baik atau rapor yang kebangun di satu negosiasi itu bisa secara signifikan ningkatin kemauan buat bagi informasi lebih terbuka di negosiasi berikutnya. Oh gitu. Iya, lawan bicara yang ngerasa nyaman dan percaya itu cenderung nggak terlalu defensif, jadi lebih kolaboratif bagi data atau preferensi mereka, yang mana itu bisa untung banget buat Anda. Itu poin penting. Informasikan kekuatan ya dalam negosiasi. Jadi pengalaman subjektif yang positif bisa bikin aliran informasi lebih lancar ke depannya. Menarik, menarik. Ketiga, ini soal bangun reputasi Anda. Kalau Anda konsisten, bisa mastiin lawan bicara punya pengalaman subjektif yang positif, bahkan pas Anda lagi negosiasi alot buat kepentingan Anda, itu bakal bangun reputasi Anda. Jadi negosiator yang tangguh, tapi adil, masuk akal, bisa diajak kerjasama. Reputasi kayak gini kan aset strategis banget ya, nggak ternilai lah di dunia bisnis dan profesional. Reputasi sebagai negosiator adil, wah itu pasti membuka banyak pintu ya. Ada lagi implikasi lain, tadi Anda nyebut sesuatu yang strategis. Nah, ini dia nih yang paling menarik dari sudut pandang strategis. Bab ini nyorot temuan penting dari penelitian, penilaian subjektif seseorang terhadap negosiasi itu seringkali korelasinya lemah sama nilai objektif yang sebenarnya mereka dapat. Gimana? Korelasinya lemah? Iya, dengan kata lain, seberapa puas atau senang seseorang sama proses dan hasil negosiasi, itu nggak selalu sebanding lurus sama seberapa bagus deal itu secara angka buat mereka. Tunggu deh, ini agak lawan intuisi ya. Jadi, bisa aja orang keluar dari negosiasi ngerasa puas banget, ngerasa menang, padahal sebenarnya secara objektif, hasil yang dia bawa pulang tuh nggak seberapa bagus gitu dibanding potensi yang ada. Tepat sekali. Dan disinilah letak peluang strategis yang disorot bab ini. Kalau Anda paham kalau kepuasan subjektif lawan bicara itu nggak selalu terikat erat sama hasil objektif mereka, Anda bisa secara sadar mengelola pengalaman subjektif mereka. Mengelola perasaan mereka gitu. Betul. Anda bisa bayar mereka pakai hal-hal yang ningkatin nilai subjektif mereka. Kasih rasa kontrol yang lebih besar, pastiin prosesnya kerasa adil banget, puji kompetensi mereka, jaga hubungan baik. Hal-hal ini mungkin biayanya rendah buat Anda secara objektif. Nah, sebagai gantinya, Anda bisa lebih fokus buat ngambil porsi nilai objektif yang lebih gede buat diri Anda. Wah, ini kayak semacam pertukaran mata uang ya. Kita kasih mata uang kepuasan subjektif ke mereka, biar kita bisa dapat lebih banyak mata uang objektif buat kita. Ini bener-bener mengubah cara pandang soal tawar-menawar di ujung negosiasi nih. Bisa dibilang gitu. Ini pemanfaatan cerdas lah dari psikologi negosiasi. Anda penuhi kebutuhan subjektif mereka yang mungkin penting banget buat mereka secara pribadi atau politis di kantornya, sambil barengan maksimalin hasil objektif Anda. Tentu ya, ini perlu dilakuin secara etis dan tulus ya, bukan manipulatif. Tujuannya kan bikin hasil yang rasanya baik buat mereka, sekaligus optimal buat Anda. Ada bukti atau contoh nyata nggak sih gimana dampak nilai subjektif ini bisa bertahan lama dan signifikan gitu? Ada. Bab ini ngutip studi yang relevan banget di catatan akhirnya. Soal negosiasi tawaran kerja.
Studi ini ngikutin para profesional setelah mereka negosiasi paket kompensasi mereka. Terus gimana hasilnya? Temuannya cukup mengejutkan. Penilaian subjektif para negosiator ini pas menerima tawaran kerja, jadi gimana perasaan mereka soal proses negosiasinya? Adil nggak? Dihargai nggak? Itu ternyata jadi prediktor yang lebih kuat buat kepuasan kerja dan bahkan tingkat kompensasi mereka setahun kemudian. Lebih kuat dari angkanya? Iya, lebih kuat dibandingin sama nilai ekonomi aktual angka dolarnya gitu, dari paket kompensasi yang mereka negosiasiin di awal. Luar biasa. Jadi perasaan diperlakukan baik pas nego gaji itu dampaknya bisa lebih awet dan lebih gede ke kepuasan kerja jangka panjang daripada selisih beberapa juta di gaji awal. Wah, ini implikasinya kuat banget ya buat retensi karyawan, hubungan kerja. Persis. Pengalaman subjektif pas deal itu dibuat tuh membekas, ngebentuk persepsi dan sikap jangka panjang. Ini nunjukin betapa pentingnya ngelola nggak cuma angka ya, tapi juga proses dan interaksi manusianya. Oke, saya rasa kita udah cukup dalam nih ngebahas pentingnya ngelola nilai subjektif lawan bicara sebagai strategi pasca negosiasi. Sekarang coba kita balik dikit deh. Gimana soal diri kita sendiri? Gimana cara kita nilai apakah kita udah berhasil dapat hasil yang bagus? Bab ini juga nyinggung soal bias penilaian diri kita kan ya? Kita sering banding-bandingin. Betul sekali. Sama kayak lawan bicara, penilaian subjektif kita sendiri terhadap hasil negosiasi itu juga rentan banget sama bias, dan sangat dipengaruhi sama titik referensi atau pembanding yang kita pakai. Bab ini ngidentifikasi beberapa titik referensi umum yang bisa ngewarnain persepsi kita soal keberhasilan kita sendiri. Titik referensi apa aja tuh yang biasanya kita pakai buat nilai diri sendiri? Pertama, perilaku atau reaksi lawan bicara. Kita sering banget nih, secara nggak sadar, ngamatin ekspresi muka, bahasa tubuh, atau komentar spontan lawan bicara setelah deal. Oh iya. Iya, kalau mereka kelihatan seneng banget atau lega gitu, kita mungkin langsung mikir, wah, jangan-jangan gue kemurahan ya. Sebaliknya, kalau mereka kelihatan kecewa, kita mungkin jadi lebih puas sama hasil kita. Ini subjektif banget dan bisa nyesatin. Iya sih, kebayang itu. Kita jadi kayak coba baca pikiran mereka buat nilai diri sendiri. Apalagi? Kedua, perbandingan sosial langsung di dalam kesepakatan itu sendiri. Kita bandingin apa yang kita dapat sama apa yang kita anggap didapat sama lawan bicara kita. Kalau kita ngerasa dapat porsi kue yang lebih gede, kita cenderung lebih puas. Nggak peduli apakah kue itu sebenarnya bisa lebih gede lagi buat dua-duanya. Fokusnya jadi ke pembagian relatif, bukan hasil absolut. Oke. Dan yang ketiga, kayaknya ini yang paling sering kejadian nih. Ketiga, yaitu perbandingan eksternal atau perbandingan sosial sama pihak lain di luar negosiasi itu. Kita bandingin hasil kita sama apa yang kita dengar atau kita tahu didapat orang lain di situasi serupa. Contoh klasik yang juga dirujuk di catatan bab ini dari bab 2 buku yang sama, yaitu soal diskon ponsel. Oh, yang diskon $100 itu ya? Nah, itu dia. Anda mungkin seneng banget berhasil nego diskon $100 buat ponsel baru. Tapi begitu dengar teman Anda dapat diskon $150 dari operator yang sama buat model yang sama, rasa puas Anda bisa langsung hilang, malah mungkin jadi kecewa. Ah, iya. Itu manusiawi banget ya rasanya. Padahal kan secara objektif Anda tetap hemat $100. Itu mungkin udah bagus banget. Tapi info pembanding itu ngubah semua persepsi subjektif kita soal sukses enggaknya. Tepat sekali. Titik referensi ini, entah reaksi lawan bicara, perbandingan internal atau eksternal, punya kekuatan gede banget buat ngebentuk kepuasan subjektif kita. Dan ini nyambung lagi nih sama konsep penting lain dari buku ini, yang mungkin udah kita bahas ya, soal bedanya fokus ke aspirasi target tinggi yang kita mau versus fokus ke alternatif atau BATNA. Pilihan kalau gagal itu ya? Iya. Fokus kita ini apakah ke target ideal atau ke batas minimum yang bisa diterima, nggak cuma ngaruh ke hasil objektif yang kita kejar, tapi juga signifikan banget ngaruh ke seberapa puas perasaan kita sama hasil akhir yang didapat, apapun angka objektifnya. Jadi orang yang fokusnya cuma yang penting lebih baik dari BATNA, mungkin bakal puas sama hasil yang biasa aja. Sementara orang yang fokus ke aspirasi tinggi, mungkin ngerasa kurang puas meskipun hasilnya objektifnya jauh lebih bagus, cuma karena belum nyampe target idealnya. Ini nunjukin betapa relatifnya sukses itu ya. Sangat relatif. Kepuasan kita itu ya konstruksi psikologis, dipengaruhi banyak faktor selain angka itu sendiri.
Kalau gitu, setelah paham semua ini, pentingnya nilai subjektif lawan bicara, terus bias penilaian diri kita sendiri, apa nih kesimpulan atau strategi pamungkas yang bisa kita tarik dari bab 14 ini buat bawa pulang kesepakatan secara efektif? Strategi utamanya yang diringkas dengan baik ya di akhir bab, itu pendekatan dua sisi. Di satu sisi, usahain secara sadar dan aktif buat mastiin lawan bicara Anda punya pengalaman subjektif yang positif dari keseluruhan interaksi. Kasih mereka nilai subjektif yang tinggi. Gimana caranya tuh? Ya, pastiin prosesnya kerasa adil, hargai kompetensi mereka, tunjukin kalau hubungan itu dihargai. Ini investasi krusial loh, apalagi kalau ada potensi hubungan jangka panjang atau negosiasi berulang. Oke, itu satu sisi. Sisi lainnya? Nah, sambil ngelakuin itu, di sisi lain, fokusin energi analitis dan strategis Anda buat ngambil porsi nilai objektif yang semaksimal mungkin buat diri Anda atau pihak yang Anda wakili. Pahami apa yang benar-benar penting buat Anda secara terukur, kejar itu dengan gigih. Jadi, Intinya, manfaatin pemahaman soal apa yang dihargai secara subjektif sama lawan bicara, rasa hormat, keadilan, kontrol, status sebagai alat tukar yang mungkin biayanya rendah buat Anda demi dapat konsesi di isu-isu objektif yang lebih berharga buat Anda. wah, sebuah tarian yang menarik ya. Antara ngelola psikologi sama maksimalin substansi. Ini benar-benar nambahin lapisan strategi yang penting ya di fase akhir negosiasi. Bukan cuma soal ambil atau tinggalin gitu aja. Ini soal mastiin deal itu nggak cuma terjadi, tapi juga rasanya baik dan bisa lanjut. Tepat sekali. Bikin kesepakatan itu nyata ya, bukan cuma soal tanda tangan, tapi juga soal persepsi dan hubungan yang kebentuk, yang nantinya nentuin implementasi dan interaksi ke depan. Dan ini mungkin bawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik nih buat Anda renungkan sendiri. Oke. Setelah negosiasi selesai, dalam jangka panjang nih, mana yang sebenarnya lebih berharga? Mastiin kepuasan subjektif yang tinggi buat kedua belah pihak, atau maksimalin nilai objektif murni buat diri sendiri? Terutama kalau ada situasi di mana keduanya kayaknya berlawanan gitu. Apa prioritas Anda sebenarnya? Itu pertanyaan yang dalam banget ya. Maksa kita mikir lagi soal tujuan kita negosiasi itu apa. Apakah cuma transaksi sesaat aja atau mau bangun sesuatu yang lebih awet? Pemikiran bagus nih buat dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Menggali wawasan dari bab 14, sumber Anda tentang membuat kesepakatan menjadi nyata.